Jadi Begitu. macet itu bisa jadi indikator berjalan atau tidaknya ekonomi di Jakarta, Pak. Oke, terutama tukang parkir ya. Iya, iya Pak. Betul. Iya kan? Dan indikator Lebaran atau tidak sih Pak. Jadi kalau Lebaran juga kosong tuh Pak. Oh iya, jalanan. karena Ya, berarti jadi, ada hari raya ya. Tapi ekonomi pindah ke daerah Pak. Jadi menurut saya, Jadi bila yang paling ekonomi keluarga yang inline dengan ketersediaan lapangan pekerjaan Pak. Itu yang paling utama. Jangan dipokin. Tenang. Tenang, sabar. Ini udah saya mau kode loh. Ya, nggak usah ditepokin. Jadi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, Ketua Ikatan Alumninya saya. Terpilih secara aklamasi. Terpilih secara aklamasi, silakan. Oke, kita ketemu lagi di Jackpot. Iya, Jakarta Podcast bersama Henry Satrio. Kasih tepuk tangan. Luar biasa. Bro, apa kabar? Gila. Ya. Jadi komisaris sekarang katanya. Di kedai kopi. Di kedai kopi. Di kedai. Kan ngomong pakai mikrofon. Langsung udah ada. Oh, udah ini ada. Pak jangan. Pak, jangan Pak. Saya kira kita mesti ngomong begini, Pak. Enggak. Kan mikrofon, Pak. Enggak. Ya? Saya udah sangat Mas Pram, jadi kagak ribet istilahnya. Kagak ribet ya. Istilahnya. Tapi ini bagus, Bro. Apa? Ini bagus Ngincer maksudnya juga ada ya? di sini ya. Oke. Iya. Saya Jadi kalau- apa pertanyaannya tadi? Lupa saya bertanya apa. Kemarin gue lihat lu tuh lagi rajin banget ke alma mater, kuliah lagi atau gimana itu? Enggak, memang saya baru terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jangan dipokin. Tenang, sabar. Ini udah saya mau kode loh. Ya, nggak usah ditepokin. Jadi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, Ketua Ikatan Alumninya saya. Terpilih secara aklamasi. Terpilih secara aklamasi, silakan. Gak ada orang dalam, gak ada ya? Nggak ada. Gak ada yang kenal juga? Alhamdulillah. Kok bisa nggak kenal sama temen satu alma mater? Karena waktu itu ada informasi, Online sendiri ya, yang lain enggak? bukan Pak. Oh gimana dong? Masih Ini karena ODO lah atau ya gimana? gitu Pak, tiba-tiba gitu. Tapi kalau sampai kepilih jadi ketua alumni itu biasanya sangat berprestasi atau badung banget waktu zaman. Iya Pak, itulah. Lu yang mana tuh di antara dua itu? Ya saya memang kelompok duduk belakang. Jadi ya. Sebelah gua tuh lo jadi. Jadi kalau anak kelompok duduk belakang tuh biasanya Pajajaran. jabatan macam-macam ya. Pajajaran. Sama Mas Pram dong. Itulah makanya saya. Oh ini berarti lu tuh adik kelasnya Mas Pram. Bukan Pak. Satu angkatan. Bukan Pak. Satu alma mater Pak, udah gitu aja lah. Iya, maksud kan gua Ya, mau ke sana. Bapak lama banget ini kita ngomongin ini doang. Belum Pak, kantin loh, gua belum ngomong soal kantin loh. Ya belum. Itu mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu Mas Pram. Saya mau meminta dengan hormat dia Kok sebagai. mudah-mudahan sih, lu kan satu alma mater pasti ketemu lah. Semoga bisa ketemu Mas Pram dan Mas Pram bersedia temui saya Pak. Memang lu punya salah apa? Enggak, kalau gitu sekarang Mas Pram itu kan gubernur terpilih Pak. Baru kepilih. Baru terpilih. Keren banget. Ya sama sebetulnya kondisinya Mas Dari Pram surveinya sama saya kedai itu kopi sama. sih kayaknya akurat sih. Akurat memang, Pak. Akurat. Dan saya dan Mas Pram itu sama-sama baru terpilih Pak. Belum dilantik, saya juga belum dikukuhkan Pak. Oh, ini ketua terpilih juga? Ya, ketua terpilih Pak. Nanti dikukukannya Januari juga. Dikukukannya Januari, Pak. Kalau Jadi- Mas Pram kan nanti 7 Februari. Nah, makanya sebelum itu saya mau juga Mas Pram dikukuhkan sebagai Dewan Wah, ini Pembina Mas Ikatan Pram, Alumni ini itu, Pak. ada salah satu adik, bukan adik kelas lu ya? Enggak Mana mau sama Mas Pram? satu darah Pak ya. Ya, Sama-sama merasakan nikmatnya Pak kuliah di di Pajajaran. Pajajaran. Ya. Luar biasa. Nih sekarang kita agak serius nih. Karena kita kalau ketemu kan nggak pernah serius. Iya Pak. Ya. Dan saya ditegur pimpinan gara-gara saya tidak pernah serius. Ya tapi Bapak bajunya serius gitu. Duh iya dong, ini kan trademark saya. Di endorse. Mana Pak? Di endorse. Enggak mana? Apanya? Itu loh, tas bansosnya Pak. Kalau Bapak pakai baju itu seragam tuh, harus ada tas bansos Pak. Waduh, Tas bansos. beras Pak. dan susu. Susu Pak. Buku-buku sedikit Pak. Jadi gini, Bung Henry Satrio. Nah ini serius nih, kalau manggilnya Bung serius. Ya. Jakarta baru saja kelar urusan pilkada. Dan saya tahu Anda mengamatinya luar biasa dari bawah atas. Wah, diamati sedemikian rupa. Begitu sekarang sudah Mas Pram menang, satu partai dengan 2 pendukung Hanura dan Partai Umat, konon kabarnya mengalahkan hampir 15 partai. Kira-kira bagaimana komposisi nanti nih di pemerintahan Mas Pram di Jakarta ini? Kalau seperti itu, sepengalamannya Mas Hensat, jagoannya hanya didukung oleh Hensa Pak, kan Bapak waktu itu udah saya kasih tahu Pak, Hensa.
Oh, Hensa. nggak boleh pakai T, Pak. Hensat, nggak boleh ya? Boleh, Pak. Hensa, Pak. Hensa. Ya. Jadi gimana Pak ya? Agak terpelajar gitu Pak. Hensa. Iya sih. Kalau Hensa tuh kesannya orangnya keras. Bangsat Pak kalau di sini. Kalau Hensa kan bangsa Pak ya. Jadi besar itu. Hensa. Ya. Bung Hensa. Ya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda potret kira-kira ke depan komposisi sebut saja politik di balai kota ini akan seperti apa? Yang pertama Pak ya, saya melihat Mas Pram dan Bang Dul itu punya kertas putih yang diberikan oleh warga Jakarta untuk digambar Pak. Dan karena pada saat maju sebagai calon gubernur tidak terlalu banyak partainya, dia agak lebih bebas menggambar gitu. Sehingga dia bisa menyesuaikan apa keinginan warga Jakarta dan apa kebijakannya digambar itu. Itu kenikmatan yang jarang sekali terjadi Pak. Terutama di Jakarta. Terutama di Jakarta. Iya, kan? Jadi kalau terlalu banyak partai politik kan mungkin ada Rebutan partai gambar. ada partai A, tolong saya tentang sayanya ada ya sekian persen, tentang sayanya ada. Tapi kalau Mas Pram ini kemungkinan dia asik aja bisa menggambar akan jadi seperti apa. The Jackmania bantuannya akan seperti apa, kemudian stadionnya, warganya bagaimana, warga miskin di take care-nya seperti apa, warga yang tidak lagi miskin gimana di take care-nya, itu semuanya tergantung. Jadi jauh lebih Mas Pram. fokus ya, karena nggak banyak ngerecokin begitu. Iya, tapi ingat Pak, tanggung jawabnya juga semuanya ada di Pram dan Rano. Jadi tidak bisa kemudian misalnya, wah ini kok nggak fokus nih, terus kemudian mengelak karena saya banyak sekali permintaan, nggak bisa. Jadi warga Jakarta memahami ini Mas Pram dan Bang Rano secara khusus dipilih dan bisa fokus mengurus hanya warga Jakarta saja. Jadi kalau yang nyoblos di Bandung sama di Bogor mungkin belum Pak ya, karena ini di Jakarta Jawa aja, Barat kan di sana. Iya, Nggak iya, ikutan. Ngapain Anda nyebut-nyebut itu? Enggak, saya Anda cerita, Pak, mau cerita. kurang puas menyakiti paslon 01? Oh bukan Pak, tapi sebentar lagi kan ada aglomerasi itu gimana tuh Pak? Oh, Kira-kira Pak ya? ya aglomerasi ya, itu kan Itu sudah Mas diketuk Pram- palu juga. Itu Mas Pram harus bisa loh Pak, melindungi warga Jakarta dari kebijakan aglomerasi yang mungkin juga bisa merugikan warga Jakarta Pak. Apanya yang dirugikan? Mungkin kan? Pak, mungkin Pak, Oh mungkin ya. mungkin. Anda mau mulai nyerang-nyerang ke sana nggak? Enggak, kan? Pak, enggak Pak. Oke, Anda mau sudah Waktu- diambil, YouTube-nya sudah diambil, mau diambil IG, Iya Pak, YouTube TikTok saya mau itu, diambil juga, WhatsApp-nya mau diambil juga, mau nggak? YouTube saya itu diambil gara-gara narasumber Pak, bukan gara-gara saya. Gitu. Jadi Bapak juga hati-hati Pak, pilih-pilih narasumber. Wah, jangan-jangan ini narasumber ini justru diambil juga. Oh bukan Pak, Bukan. bukan. Oh, Saya narasumbernya situ dulu. Iya. Yang Mirip-mirip temannya Bapak Rudy juga. Kamri ya. Ya. Dia nggak tahu apa-apa, diambil juga Ya, YouTube-nya. sebetulnya Jadi sekarang bukan cuman jabatan, bukan cuman yang sering diambil, bahkan nah, kanal tapi YouTube pun itu bisa. membanggakan loh Pak. Karena? Karena hanya emas yang diperebutkan Pak. Oh, kalau yang dibuang, Ya itu di sampah Pak. Oh, sampah, tapi ya. ini kan diperebutkan Pak. Saya ngomongnya diperebutkan. oh diperbutkan aja. ya, bukan yang dibuang. Jadi buat apa subscriber banyak tapi tidak diperebutkan? Aduh, menghibur aja ya. Iya. Caranya menghibur diri kan dari tadi dia kesel sebenarnya. Bung Hensa. Ya. Puas? Puas, Bung Pak. Hensa. Jadi kalau komposisi politiknya seperti itu, karena terkait juga dengan janji Mas Pram yang akan memberikan sepenuh hati, jadi membangun Jakarta justru dari akar rumput, Ya. karena kalau fasilitas untuk yang kelas atas itu di Jakarta sudah penuh semua, betul, kan yang kurang itu berarti apa bisa saya simpulkan bahwa Mas Pram ini untuk saat ini dan Bang Dul ini adalah sosok pemimpin yang paling fit untuk kebutuhan Jakarta sekarang ini. Oke, biasanya kalau fit gini Pak. Tadi saya ngapain? Gini Pak. Ini saya nggak tahu ini tanda apa Pak. Oh, Fit. oh harusnya paling tit, Ya gini Pak ya. paling cocok untuk Cocok, Jakarta. Jadi menurut saya Mas Pram dan Bang Dul ini bukan saya cocok untuk warga Jakarta Pak, tapi juga cocok untuk pemerintah pusat. Karena kan memang komunikasinya seorang Pramono Anung itu bagus Pak ya, tidak menyakiti lawan-lawan politik. Dikenal dengan tenggorokan emas. Nah itu dia tenggorokan emas. Jadi sehingga Kalau saya kan tenggorokan seng, belum emas, belum. Iya. Ya terus, itu maksudnya apa sih Mas Pram, maksudnya tenggorokan seng Mas? iya maksudnya belum emas, baru seng, baru aluminium. Oh iya gitu. iya. Tapi Anda sudah punya podcast. Itu luar biasa loh. Punya buat lebih enak punya
punya Bapak Presiden daripada punya podcast. Nah ini saya ulang Pak. Ya. Jadi Mas Pram itu memang cocok untuk masyarakat Jakarta. ya, dan juga pemerintah pusat. Jadi menurut saya pemerintah pusat juga bisa mengandalkan seorang Pramono Anung Dandul untuk memang membangun Jakarta ini supaya tetap menjadi center of economy. Oke, karena PR-nya itu ya. Pusat ekonomi, kegiatan ekonomi di Indonesia. Dan Dan saya mungkin yakin- pemerintah pusat juga nggak senang kalau ada mungkin gubernur kampanye melulu ya. Oh iya Pak. Itu kan tidak menenangkan. Itu gubernur yang kampanye mula ada Pak ya? Ya dulu tahun 20 lah, tahun 20. Iya. Ya, kan ada yang begitu. Nah, Itu iya, membuat iya. tidak tenang kan. Iya, daripada saya bingung nih, saya masuk lagi sini Pak ya. Ya, oke, silakan. Jadi sampai hari ini menurut saya penerimaan Pak Prabowo terhadap hasil Pilkada Jakarta kan juga baik gitu ya. Jadi artinya Nyantai orangnya. ya Pak Prabowo mengizinkan warga Jakarta untuk memilih siapa pemilihnya, silakan. Oh, iya. Begitu dipilih Pramono Anung ya sudah. Selesai dia. Ini menarik ini. Ya. Terlepas dari kontroversi kemarin lah ya. Nggak ada Pak kita. Nggak ada ya? Nggak ada kontroversi. Karena takut diambil lagi kan YouTube Ya, baru ya, dua ya. episode udah diambil. Enggak, lagi. karena saya hari ini bertanggung jawab terhadap kelanjutan YouTube ini Pak. Takutnya gara-gara Ya. Zoom. Saya senang Anda perhatikan karena Repot saya, Pak. luar biasa. Sekarang kalau gini, banyak orang, ini spekulasi di luar ya, Ya. rumors. Pak Presiden, Pak Prabowo, Ya. konon kabarnya, ya ini kan rumors belum tentu benar, tidak menghendaki kalau ada calon gubernur dimanapun, ya, yang kira-kira berpotensi menjadi pesaing beliau. Terutama kader-kader yang pesolek lah gitu Ya, kan, ya, yang kan ganggu banget 5 tahun inilah, gitu. Ya. Apa panggungnya akan mengarah ke gubernur entah gubernur mana, bukan ke presiden dan istana. Ini masuk akal nggak sih rumor-rumor kayak gitu tuh? Ya sebetulnya kan keinginan presiden untuk menjadi 2 periode itu kan wajar Pak ya. Karena kan sah-sah saja. memang pembangunan itu ya bagusnya 2 periode. Iya. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan Mas Pramono Anung, menurut saya dia tidak akan menjadi oposisinya presiden. Iya. Karena- Karena kenal baik juga. Ya dan Mas Pram memang kelihatannya selalu mendukung pemerintah aja dimanapun posisi dia. Sebagai gubernur malah dia menurut saya siap untuk menjalankan apapun programnya Pak Prabowo. Iya. Maka kalau kemudian Pak Prabowo deg-degan terhadap manuver-manuver Mas Pram, menurut saya per hari ini itu bukan pada tempatnya. Iya. Tidak masuk- Karena memang 2029 kelihatannya juga Mas Pram tidak sampai hari Tidak ini ada, tidak ada tidak. niat ya, tidak ada niat Betul, maju betul. 2029. Maka saya ingin menyampaikan pesan ke Pak Prabowo bahwa seorang Henry Satrio itu siap jadi calon presiden boneka. Siap, Pak. Ah, saya kira Anda main aman, tapi malah main pinggir jurang banget ya baru sekarang. Gitu ya. Anda mau jadi presiden boneka? Enggak Pak, calon Pak. Calon, presiden. oh cuma calon aja. Iya. Iya, Soalnya ya nggak kan apa-apa. independen nggak boleh Nanti Pak. tolong di-cut ya, karena ini potensi kanal saya diambil. Bercanda Pak Presiden. Pak Presiden kan suka bercanda. Iya Pak, Iya, ini Pak. bercanda. Ini kan demokrasi Pak. Demokrasi Pak, bercanda. Dipilih oleh DPRD, setuju? Panjang ini kalau saya. Iyalah, sira. Oke ya, oke. Kalau presiden dipilih MPR setuju? Nah, kalau gubernur bupati dipilih DPRD kan berarti gubernur dipilih presiden dipilih oleh MPR. Iya. Lalu kita ngapain? Ya. Kita mau kritik pemilih. Nah, kita podcast Pak. Oh, podcast. Materinya sedikit. Ya Allah. Apa kabar Pak Prabowo? Baik ya Pak. Nggak, Kita maksud saya- dukung semua. Nggak, mau saya begini ya. Ini kan Pak Prabowo juga belum 100 hari. Kita dukung sepenuhnya lah Pak Prabowo untuk memimpin kita sebagai presiden. Dan salah satu hal yang kita bisa lakukan sebagai rakyat itu memang membuat beliau tenang Oh iya. bahwa kita memang mendukung dia. Jadi maksud saya kalau ada bisikan-bisikan bahwa si ini akan maju, si ini akan maju, nggak usah. Ya Nggak usah dipercaya Pak. Betul, saya sepakat dengan kalimat tadi bahwa tugas kita adalah membuat presiden tenang. Ya, Cuman belakangan presiden nggak buat kita tenang, pajak naik. iya Pak. Itu kan kita yang kena. Kalau yang itu nggak kena, kita Enggak yang Pak, kena. Bapak salah Pak. Itu yang ngumumin pajak naik itu menteri-menterinya Pak. Oh, Bukan presiden. Aman. Pak Presiden aman berarti? Aman, Pak. Saya terima kasih Pak Prabowo. Jadi bukan kita nggak perlu tidak tenang terhadap presiden karena itu yang mengumumkan menteri-menterinya. Wah, Pak. alhamdulillah berarti. Jadi menteri-menterinya ini yang bikin kita tidak tenang. Tapi kan Presiden tidak terlibat berarti ya, aman ya, kan? Ya kan tidak tidak di atas panggung. Betul, betul. Silakan Bapak Ibu Menteri mengumumkan. Tapi kalau saya lihat
cuplikannya ya Pak ya, di apa foto-fotonya di media massa, itu para menterinya happy Pak ya, mengumumin kenaikan itu kelihatannya agak sumringah juga gitu. Iya, sumringah atau hopeless ya. Ya. Kan wajah sumringah itu maknanya macam-macam. Ya, tapi Mungkin saya- sumringah karena hanya menaikkan pajak sekitar segitu, yang lain banyak, mungkin itu kan. Iya Pak, kita mendukung program pemerintah aja lah Pak. Iya, kita dukung, maksimal kita dukung. Iya Pak, kita dukung maksimal Pak. Ini ngomong soal dukung-mendukung, Ya. kemarin itu, pilkada nih, kita ngomongin Jakarta karena ini Jakpot Jakarta Podcast. Pendukung partai, salah satu partai pendukung 01 Ya. dari sekian belas itu adalah PKS. Loh, iya Kak, yang mana tadi Pak? Ini PKS. Ini saya udah maju gini loh Pak, maksudnya Iya. supaya clear nih saya ngelihatnya Pak. Tadi saya angkat dari situ mundur lagi. Oh, udah selesai nih Pak. Ngomongin jari loh. Iya. Artinya PKS memang memegang peranan penting kemarin ketika mendukung Ridwan Kamil. Sampai dia tadinya mendukung Anies nggak jadi dukung Ridwan Kamil. Saya nggak tahu ada apa itu. Tapi yang mau saya tanyakan adalah sekarang PKS itu memegang kendali DPRD sebagai DPRD. ketua DPRD-nya dari PKS. Kira-kira melihat situasi ini, saya ini seneng kalau ngomong-ngomong soal politik gini, karena Bung Hensa ini analisanya luar biasa. Apa yang terjadi dengan PKS? Kalau menurut Jakarta. saya Pak ya, menurut saya dia nggak akan keras Pak ke Pram. Pak. Ini Karena yang pertama PKS menyadari betul bahwa dia nggak boleh blunder 2 kali. Kemarin kan seolah-olah dia meninggalkan warga Jakarta karena tidak mau mencalonkan Bapak calon presiden itu kan. Namanya siapa Pak? Pak Anies. Anies Baswedan itu ya. Nah itu sudah ada hukuman yang tersendiri dari masyarakat dengan Jakarta. simpatisan PKS sendiri Ya. yang Bahkan bukan saja di Jakarta, di daerah-daerah sekitaran Jakarta pun dirasakan Pak. itu yang mau saya tanyakan. Oh iya, Bapak Apakah- pertanyaan gampang berubah ya? Bukan, Oh, iya. saya pertajam lagi. Oh, pertajam betul. Situasi PKS saat ini seperti menelan pil pahit. Ya. Kalah di Jakarta, kalah di sekitar Jakarta, kalah di Jawa Barat. Ya. Lalu apakah dia akan tetap menggunakan pola-pola lama dia sebagai partai yang berbasis agama itu untuk mungkin kalau tadi sudah dijawab sebenarnya mengkritisi Mas Pram, apakah akan berseberangan secara frontal atau dia akan merapat, maksudnya itu? Enggak, menurut saya tidak Pak. Saya melihat PKS hari ini itu seperti partai-partai yang ada saat ini gitu, bahwa mereka ingin juga dekat dengan kekuasaan. Makanya mereka dekat dengan Pak Prabowo sekarang karena Pak Prabowo kan memang welcome pada siapapun. Gitu. Nah, di Jakarta saya yakin juga PKS juga tidak ingin jauh dari kekuasaan yang ada di Jakarta, Pak. Jadi menurut saya mereka akan berkomunikasi dengan baik sekali dengan Mas Pram, dan saya rasa nggak ada alasan buat PKS untuk kemudian menyatakan terang-terangan berseberangan atau oposisi dari Mas Pram. Karena itu bisa berimbas bahaya nanti di pemilihan dia di 2029. Bisa rontok ya? Bisa rontok, Pak. Jadi menurut saya mereka akan menjaga komunikasi itu dan kemudian berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan pemilih Jakarta. Nah, ini. Itu yang menjadi penting menurut saya buat Mereka PKS. memperbaiki situasi setelah dianggap berkhianat dengan meninggalkan Pak Anies, dia akan mencoba memperbaiki itu mungkin. Iya, dia akan memperbaiki itu dan akan melakukan apapun kelihatannya untuk mengembalikan dukungan-dukungan yang seharusnya mereka dapatkan dari imbas pileg di Jakarta kemarin, Pak. Luar biasa. Ini kita bisa ngomong 4 hari 4 malam kalau nggak kita break dulu, karena di acara saya selalu ada break makan, minum, isoma, kemudian juga jalan-jalan dan sebagainya. Silakan minum dulu. Tepuk Menyaksikan tangan dulu. Ini ada ini.